Sesungguhnya hidup itu untuk apa? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami duduk untuk mendengar akan suara Tuhan. Karena kami percaya Bapa, bahwa kehidupan hari ini hanya akan berlimpah berkat, pertolongan, dan perlindungan saat kami berpegang kepadamu, kepada firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui renungan pagi ini, supaya kami dapat melalui hari ini dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Di sana dikatakan demikian: hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengawali ayat ini dengan berkata, hal kerajaan sorga. Artinya, kehidupan yang berkaitan dengan segala kegembiraan, bagaikan kita mengalami kerajaan sorga di dalam seluruh kehidupan kita. Kehidupan yang bagaikan di dalam kerajaan sorga digambarkan dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Saudara-saudara, begitu bersukacitanya, begitu bergembiranya, kemudian dia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kalimat menjual seluruh miliknya. Artinya, saudara-saudara, ketika dia sudah menjual seluruh miliknya, maka dia kehilangan seluruh miliknya, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, yaitu harta yang dia temukan di ladang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa makna dari ayat ini? Firman Tuhan hendak memberitahukan kepada kita, jikalau kita merindukan sebuah kehidupan yang penuh dengan kegembiraan dan berkat, dan merasakan suasana kerajaan sorga di dalam setiap hari, maka prinsip yang pertama adalah kita tidak dapat melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Kita tidak mampu untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Kita tidak mampu untuk memuaskan
segala keinginan yang ada pada diri kita. Yang dapat kita lakukan adalah kita menemukan hal yang terpenting bagi hidup kita. Lalu ketika kita sudah menemukan hal yang terpenting bagi hidup kita, maka hal yang terpenting bagi hidup kita itulah kebahagiaan yang akan membawa sorga di dalam keseharian kita. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada hal yang lebih penting yang dapat membawa kepada kebahagiaan, yang dapat membawa kepada kehidupan bagaikan mengalami suasana kerajaan sorga setiap hari, kecuali kehidupan yang diarahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang dibangun di seputar Tuhan, kehidupan di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi pusatnya. Itulah kebahagiaan. Itulah suasana sorga di dalam kehidupan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seperti perumpamaan tadi, maka kita pun dapat dalam tanda petik menjual segala sesuatu. Artinya bukan berarti yang ada pada diri kita lalu kita juali, bukan. Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita arahkan tertuju kepada hal yang paling penting itu di dalam kehidupan kita, yang menjamin sorga dan menjamin kebahagiaan kehidupan kita. Hanya ketika kehidupan kita berpusat kepada Tuhan sajalah, maka kita menemukan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, yang akan membuat waktu-waktu kehidupan kita tidak akan kita jalani dengan sia-sia. Kita menjadi tahu kita berbuat ini untuk apa, kita bercita-cita ini untuk apa, kita membangun sesuatu untuk apa, dan kita menjalani segala sesuatu untuk apa. Pusat kehidupan kita itulah sumber kebahagiaan kita, sumber sorga bagi keseharian kita. Di sanalah kita menemukan kehidupan yang diberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang harus kita renungkan mengawali hari ini adalah, benarkah Tuhan Yesus menjadi prioritas kehidupan kita? Benarkah segala hal yang akan kita lakukan hari ini kita lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya, hanya untuk membuat Tuhan Yesus berkenan atas kehidupan kita? Jika jawabannya adalah iya, saudara dikasihi Tuhan, perumpamaan kerajaan sorga itu kita alami di dalam kehidupan kita, karena kita menemukan harta yang tak ternilai yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran hidup dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk menemukan Tuhan Yesus menjadi prioritas atas kehidupan kami, menjadi alasan terbesar mengapa kami membangun sesuatu, kami bercita-cita,
kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih kami menemukan kerajaan sorga itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Berkati hari ini penuh kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.